Recording in progress. Abhiyada Jaya Sukada Amida Vijayala Lita Tulan Charanandi Uva Samayamaka Sukhadan Sarana Panamami Jinam Samudhi Tawi Senjadada Senjasa Sake Penjasada Sasani Namami Siyasama Abhagavaluka Ginga Nanda Nibuddha Jina Desandamija Sanginja Adarena Namama Namekara Nubhavena Idvasabi Ubadwe Aniganraya Vina Sandu Asisato Taningro Maviro Viningro Mayasa Sringolo Kaito Divingro Judidro Kolinyo Jadabama Gomingaro Burisadavo Sumano Diro Revedo Radivo Deno Sobido Una Samano Nomada Sijanudamo Padumo Loka Bajono Narado Varasarati Padumudro Sadasaro Sumido Eka Bukalo Sujato Samaloke Gobiyada Sinrasabo Adadasi Karuni Godamada Sitamonudo Siddhato Asamoloke Desawarada Samvaro Bhusawarada Samura Vipasija Nubamo Siki Samaido Sata Visavu Sukadayago Kakusano Satawa Kona Gamano Rananjo Kasabo Si Samano Golemo Sajavu Go Desa Sajena Silena Gandini Dabarina Ja Devi Amin Gandu Arogina Sukena Ja Devi Tomi Gandu Arogina Sukena Ja. Pencetnya agak lamaan bisa nggak itu? Thank you. I want to ask regarding the jhana factor, the 5 jhana factor that's opposite of the pancha niwarana. The 5 jhana factor, is it comes orderly? If yes, then it means that we need to subside each of the pancha niwarana also by orderly. Oke, Indonesia. Ya, jadi pertanyaannya adalah pertanyaan tentang faktor jhana ya, 5 faktor jhana. Jadi pertanyaannya adalah apakah faktor jhana itu munculnya satu persatu ya, sesuai urutan atau dia munculnya bersamaan. Karena kalau misalkan dia munculnya sesuai urutan dan paling kan kita belajar bahwa masing-masing faktor jhana itu ada, dia itu meredam ataupun melawan musuhnya, yaitu adalah rintangan batin ya. Jadi intinya pertanyaannya apakah faktor jhana ini munculnya satu-satu atau berbarengan, karena kalau satu persatu berarti ya kita melawan musuhnya, rintangan batinnya juga, apakah harus satu persatu atau bagaimana? Actually, these 5 jhana factor arise together. They not separate. They arise together and perish together. And also they removed 500 as same time, not one by one. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya ini 5 faktor jhana ini sebenarnya mereka itu muncul secara bersama-sama ya. Jadi mereka muncul bersama dan lenyap juga bersama. Jadi mereka ini bekerja meredam rintangan batin itu secara bersamaan, bukan satu persatu. Samadhi kamin chandasa patipakho piti dhyavadasa vidako thinamidasa sukha Udecha kukuchasa vichara vichikechaya tipeteke vodan. No, Buddha said like that. Buddha said, no,
Samadhi is a concentration. No? Samadhi concentration is a opposite of the Kamicchanda Nirvana. No? Piti is the opposite of the Vyavada. Vitaka is the opposite of Thinamita Nirvana. Sukha is the opposite of Uddhacca Kukucca, and Vicikicca is the opposite of Vicikicca, like that. No? But Nirvana is a fight, therefore, accordingly, Buddha also is play. Kamicchanda 1, Vyavada 2, Thinamita 3, Uddhacca Kukucca 4, Vicikicca Nirvana 5. No? But in the practically, they remove together. Ya, jadi kalau tadi ada kutipan bahasa Palinya ya, samadhi, kamacchanda, sapatikhepa dan seterusnya, itu Buddha menjelaskan tentang faktor jana yang mana yang melenyapkan ataupun menekan rintangan batin yang mana ya. Jadi kalau Buddha menjelaskannya pertama dari faktor jana samadhi ataupun ekagata ya. Ekagata itu menekan ataupun meredam rintangan batin yang kamacchanda ataupun nafsu indrawi ya. Lalu setelah itu piti meredam kebencian ya, Vyavada, piti itu kegiuran meredam kebencian. Vitaka usaha mengetahui objek itu meredam kemalasan, Thinamita. Sukha kebahagiaan, kedamai bahagiaan itu dia meredam Uddhacca Kukucca ataupun pikiran yang resah dan menyesal ya. Dan yang terakhir wicara itu meredam yang namanya Vicikicca ataupun keraguan-raguan ya. Jadi di sini karena Buddha menjelaskan seperti itu, dijelaskan faktor jana yang mana meredam meredam rintangan batin yang mana. Tapi sebenarnya pada secara prakteknya mereka itu muncul bersama dan meredam musuhnya rintangan batin ini juga secara bersamaan. When jana feta right, they not take the fine nirvana, they take the Patibhaga nimitta only. No, so their object is a Patibhaga nimitta. No. So they know the Patibhaga nimitta. No? So indirectly they remove the fine result, indirectly. No? Ya, jadi kata Sayadaw ketika faktor jana itu matang ya, ketika jana itu terjadi, objeknya itu adalah Patibhaga nimitta ya, bukan objeknya bukan 5 rintangan batin ataupun objeknya 5 faktor jana, bukan seperti itu. Tapi ketika pikiran itu terarahkan ataupun mengambil Patibhaga nimitta ini sebagai objek, maka secara tidak langsung sebagai efek sampingnya 5 rintangan batin itu juga ditekan. Before Patibhaga nimitta, just knowing, breathing in, breathing out, at that time also, now remove the fine nirvana. No, for example, yogi knowing the breathing out at the time, no remember, no homesick, no remember the home, no remember the girlfriend, wife friend, because he knowing the breathing out. This meaning. Nah, ketika sebelum mencapai jana, ketika misalkan seorang yogi juga memperhatikan objeknya ya, yaitu keluar masuknya nafas, 5 faktor jana juga sebenarnya muncul ya, dan dia juga bisa menekan rintangan batin yang ada gitu ya. Jadi maka dari itu kadang ketika seseorang itu memperhatikan nafasnya dengan kesadaran yang baik, kadang dia lupa maksudnya masalah-masalah yang ada. Misalkan dia jadi tidak kangen rumah ya, dia jadi lupa sama pacarnya, sama istrinya, sama suaminya dan sebagainya, karena pada saat itu dia sedang memegang objeknya, mengetahui objeknya, yaitu keluar masuknya nafas. Therefore, trying always knowing, breathing in, breathing out. At the time, they had no opportunity, nirvana come in. Maka dari itu saya menghimbau hendaknya kita untuk selalu terus mengetahui nafas keluar masuk secara sinambung ya, agar tidak memberikan kesempatan bagi 5 rintangan batin untuk muncul. During jhana time, these jhana factors are very powerful, and then very obvious. Nah, tapi perbedaannya ketika seorang itu mencapai jhana, 5 faktor jhana ini menjadi sangat dominan, sangat kuat ya. Makanya dia itu menjadi sangat jelas. So this all jhana factor only cetasika only. You can see vitaka also cetasika metta factor, vichara also metta factor, piti, sukha, ekagata all are cetasika only. Ya, kalau Anda perhatikan ya, kalau kita perhatikan 5 faktor jhana ini sebenarnya kalau menurut Abhidhamma ini adalah
5 dari sekian banyak cetasika ataupun faktor mental yang ada ya. Jadi dari faktor jana yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua itu hanyalah faktor mental saja, salah satu bagian dari faktor mental saja. Actually, in that mind movement, not only the 5 cetasika, no, Citta 1, 33 cetasika, altogether 34 mental formation arising at that time. Jadi sebenarnya ketika jana pertama muncul ya, kesadaran jana pertama itu dia bukan hanya 5 faktor jana ini, bukan hanya 5 cetasika ini saja, bukan hanya 5 faktor mental ini saja yang muncul ya, tetapi yang muncul adalah satu kesadaran dan 33 faktor mentalnya ya. Jadi bukan hanya 5 faktor jana ini, tapi ada 29 lainnya yang muncul bentukan batin bersama dengan 5 faktor jana ini. So this 34 is no, Citta consciousness 1, no. So this Citta is no, Rupa Vachara Kusala Citta 1, no, here. You can see there. You can see there. You can see the yeah. So Citta is 1, Cetasika is universal 7, Pakinaka 6, universal 7, Pakinaka 6, altogether 30. Out of that, Sobhana Sadhana, non-dutiful universal 90, and Penya Cetasika. So 13, 90, and Penya 1, altogether 33 Cetasika. Jadi kalau menurut Abhidhamma ya, jadi ketika muncul kesadaran jana pertama, ya bentukan batin yang ada itu totalnya ada 34 ya. Jadi 34 bentukan batin itu terdiri dari satu kesadaran, yaitu kesadaran rupa wacara kusala cita ya, kesadaran jana pertama, disertai dengan 33 faktor mentalnya, 33 cetasikanya ya. Apa saja 33 cetasika yang muncul? Yaitu adalah 13 yang universal ya, cetasika yang universal, faktor mental yang universal, lalu ditambah dengan Sobhana Sadarana Cetasika ya, ini adalah cetasika yang selalu muncul dalam setiap kesadaran bajik, itu ada 19, ditambah satu Panya Cetasika ya, faktor mental kebijaksanaan. Jadi totalnya 20 ditambah 13 ditambah satu kesadarannya, totalnya menjadi 34 bentukan batin. So among the 34 mental formation, consciousness 133 cetasika, no. Among the 34, these 5 jhana factors are, no, we say that, no, jhana inga, jhana factors. These 5 only we say that jhana factor, no, jhana inga. Ya sebenarnya dari 33 faktor mental yang menyertai tadi ya, dalam 33 dari 34 bentukan batin yang tadi, itu kan semuanya cetasika ya, tapi yang disebut sebagai faktor jhana itu cuma 5 yang disebut yang tadi ya, Vitaka, Wicara, Piti, Sukha, Ekagata saja yang disebut sebagai faktor jhana, yang lainnya tidak disebut sebagai faktor jhana. This jhana factor together is called jhana. Therefore, now we say jhana, jhana, jhana. Why is that the meaning of jhana? This jhana factor together only we call the jhana. Why? They take the object very absorbedly, no? Very strong absorptively. No? They take the object. Therefore, they call each jhana factor are just jhana factor only. This jhana factor together is called jhana. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan jhana ya? Kadang kita bilang jhana, tapi apa yang sebenarnya dimaksud jhana? Jadi jhana adalah ketika 5 faktor yang tadi ya, Vitaka, Wicara, Piti, Sukha, Ekagata itu muncul bersama, dan juga mereka itu
posisinya mereka itu sangat kuat sekali ya, mengambil Patibhaga Nimitta sebagai objeknya ya. Ini disebut sebagai jhana ya. Jadi kalau ya kurang lebih sampai sejauh ini penjelasan saya seperti itu ya. So Buddha also say each jhana factor has this power, no, opposite of the, no, each nirvana like that. No. Ya, maka dari itu Buddha menjelaskan ya, masing-masing dari faktor jhana yang tadi itu yang membuat jhana itu dia memiliki kekuatan untuk menekan masing-masing dari rintangan batin yang ada. Okay. Thank you, Sayadaw. Depan kamu tuh, Wiryani. Atau siapa ya? Wanami Sayadaw, this question is actually out of curiosity because during Vipassana there will be rupa kamatana where we discern the rupa, right? So I want to know, do we have to discern all of the four causes, the utu kama, citta, and I forgot the last one, ahar. That one of four must be discerned inside and also outside. Is it like that? And if it is also discerning outside, nimitta is cittaja rupa, right? It is from cittaja rupa. So when we discerning outside, can we see others nimitta also while seeing their cittaja rupa, like that? There are four kinds of rupa: kamaja, cittaja, uddhacca, aharaja. Yes. Kamaja, cittaja, aharaja cannot go out from the body. Uddhacca rupa only, no, and then go out from the body. No? So for example, so we pay attention the breathing in, breathing out, right? Really, the breathing in, breathing out also the cittaja rupa. Breathing in, breathing out is produced by mind, no? So slowly this breathing in, breathing out has a khala. This khala is become the nimitta, no? At that time, each cittaja rupa also has the udu. This udu also produce another uddhacca rupa. This uddhacca rupa is the citta paccaya uddhacca rupa, no? Each uddhacca rupa also has udu. This udu also can produce another uddhacca rupa. This generation can be go out from the body. And also other people also like that. Other people also, cittaja rupa cannot go out from their body. No? But uddhacca rupa can go out. So therefore, no, according to commentary, we believe that Buddha the patthana chanting, no, this sound are until now, arising, punishing way, arising, punishing way like that. They are still in the universe. Buddha voice like that. No. At that time, who can know this voice like that? Yeah, some people maybe know. No, this is external rupa. No, stay is this. They are rising generation by generation like that. They are rising now. Stay is this. No past, present. Papanarabhata rupa, they are arise and perish same place. They cannot move one place to one place. But new rupa, they can arrive at the new place. No, understand my meaning? Okay. So he said that can see or no other people nimitta. Yeah. The people cittaja rupa can see or not see. Meaning this meaning. Eh? Her meaning is other people cittaja rupa we can see or not. Other people, because other people uddhacca rupa we can see, right? Individually is a Buddha maybe know. But for yogi, ordinary yogi, no need to know individually. Individual meaning is specific. Why is that you are mind? No, why now why is that now you are thinking? No need to know. No,
easily like that. But generally can do. Generally meaning. But we can see this. Generally, other yeah. Cita Jarupa. Internal, external, no. But for Savaka is cannot know that easily. But Buddha may know. Buddha can know easily, like that. No? To attain Megaphala, no need to know easily for external object. No, this meaning. No? For example, in the Namarupa, no, discerning Namarupa, internal, external, no. At that time also have to discern the external materiality. External materiality. After discerning the internal, have to discern the external also. This external is generally only. No, not the specifically. Like that. Like that. So the conclusion is we can see maybe for externally we see their Utuja Rupa, but for Cita Jarupa is not. We don't analyze. We don't see the Cita Jarupa. Sometimes cannot know this is whose Cita Jarupa. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah tentang rupa kamathana ya, atau meditasi tentang rupa ya. Jadi ketika berlatih vipassana kita harus melihat rupa sebagaimana adanya ya, materi, fenomena materi sebagaimana adanya ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa ada 4 jenis rupa ya, rupa yang terbentuk dari temperatur ataupun dalam bahasa Pali itu utaja rupa, rupa yang terbentuk dari kama ataupun kamaja rupa, rupa yang terbentuk dari nutrisi ataupun aharaja rupa, dan juga rupa yang terbentuk dari pikiran ataupun kesadaran yaitu citaja rupa ya. Dan juga di dalam ketika kita berlatih vipassana tidak cukup hanya merenungkan rupa itu secara internal saja, rupa kita saja, itu tidak bisa ya. Kita harus juga merenungkan ataupun melihat berarti vipassana ini terhadap rupa yang eksternal gitu ya, rupa orang lain itu juga harus kita lihat gitu ya. Nah tapi berarti apakah kita juga harus melihat cita jarupa, ahara jarupa dan kama jarupa dari orang lain gitu ya? Karena menurut pengetahuan Wiryani ini bahwa cita jarupa, ahara jarupa dan kama jarupa ini tidak bisa keluar dari tubuh gitu ya, hanya bisa dilihat oleh orang itu sendiri gitu. Jadi apakah di dalam vipassana kita harus bisa melihat cita jarupa, ahara jarupa dan kama jarupa dari orang lain gitu ya. Pertanyaannya seperti itu. Lalu saya sudah menjelaskan bahwa nimitta itu sebenarnya adalah cita jarupa ya. Nimitta kita ketika meditasi itu adalah cita jarupa, yaitu rupa yang terbentuk dari kesadaran, dari pikiran kita ya. Jadi hal tersebut tidak bisa keluar dari tubuh kita gitu ya. Kita dan sangat sulit untuk dilihat oleh orang lain gitu ya. Nah, jadi ketika muncul cita jarupa ini di dalam cita jarupa ini ada yang namanya disebut tejo dhatu ataupun elemen api ya. Nah, elemen api ini dia akan membuat rupa turunan ya, rupa anak-anak rupanya itu yang disebut sebagai utuja rupa ataupun rupa yang terbentuk dari temperatur ya. Nah, di sini utuja rupa yang muncul dari cita jarupa dari rupa yang dibentuk dari kesadaran itu disebut sebagai cita pacaya utuja rupa ya, ataupun rupa yang lahir dari temperatur yang didasarkan oleh rupa yang dibentuk dari kesadaran gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan utuja rupa ini, cita pacaya utuja rupa ini dia bisa dilihat oleh orang lain ataupun yang di luar dari kita ya. Dia bisa keluar dari tubuh kita gitu. Jadi bisa dilihat oleh orang lain. Jadi ketika muncul utuja rupa ini, dia itu akan memproduksi anak-anaknya lagi. Jadi utuja rupa ini akan membentuk utuja rupa lagi terus hingga menjadi sangat kuat ya. Maka dari itu nanti nimitta itu bisa seolah-olah terlihat oleh kita sendiri gitu ya. Jadi memiliki warna dan sebagainya itu karena itu adalah cita pacaya utuja rupa yang terbentuk dari cita jarupa gitu ya. Jadi kalau untuk cita jarupa orang lain kita tidak bisa melihat gitu ya, tapi kita mungkin bisa hanya melihat secara umum saja, tidak bisa melihat secara spesifik ya. Jadi karena ketika kita berlatih vipassana kita harus merenungkan
ataupun melihat rupa itu bukan hanya internal tapi eksternal. Tapi Sayadaw menjelaskan bahwa untuk melihat rupa eksternal secara spesifik itu mungkin hanya Buddha yang bisa ya. Tapi kalau untuk kita sebagai murid dari Buddha, sawaka biasa, itu hanya bisa melihat rupa eksternal itu hanya secara general saja, tidak bisa secara spesifik ya. Begitu juga ketika kita berlatih vipassana tentang fenomena batin ya, nama kamatana, itu juga harus merenungkan yang internal dan yang eksternal. Begitu juga sama seperti yang tadi, kalau kita sebagai sawaka biasa, sebagai murid biasa, ketika kita merenungkan fenomena batin yang eksternal, itu kita hanya bisa merenungkan secara general saja, secara umum saja, tidak bisa secara spesifik. Jadi maksudnya apa? Jadi kita mungkin tidak perlu mengetahui, oh saat ini si A sedang berpikir apa. Itu mungkin kita tidak bisa dan tidak perlu mengetahui gitu. Tapi kita tetap harus mengetahui itu secara umum, secara general, dan merenungkannya melalui kacamata vipassana gitu ya. Ya tadi juga saya ada menjelaskan sedikit tentang patthana chanting dari Buddha ya. Jadi dikatakan dalam kitab komentar ya, bahwa sebenarnya suara pembacaan patthana dari Buddha yang dulu ya, maksudnya Buddha Gautama itu sebenarnya suaranya sekarang masih ada gitu, karena dari rupa yang muncul dari suara itu dia membentuk anaknya lagi gitu ya. Jadi generasi rupa-rupa yang baru gitu ya. Jadi dikatakan bahwa sekarang itu sebenarnya masih ada anak-anaknya dari rupa yang dulu gitu ya. Dan juga tadi saya juga membahas sedikit tentang rupa itu sebenarnya secara paramata dhamma, mereka itu ketika muncul dia akan lenyap di tempat yang sama gitu. Mereka tidak bisa berpindah tempat. Tapi turunan dari rupa tersebut itu bisa muncul di tempat yang lain gitu. Ini mungkin tambahan dari saya dong. A yogi want to see more detail at the time, try to get the second power, supernormal power like Devachakku, Cetopriya Jnana. At the time, can see the specifically, no, or Viriyani past karma is what, no, why he born there in Indonesia like that. Can see other people karma also by Devachakku Jnana, and also using the Cetopriya Jnana can see other people mind. So why is that Viriyani not thinking? No, remember the whole state or not? No. Can check like that. This is a second power. So at the time Sawaka also can see the individually. Ya, tapi kalau Anda ingin bisa melihat rupa ataupun batin dari seseorang itu secara spesifik ya, misalkan saya pengen lihat batinnya si A, si Wiryani misalkan kayak gitu. Nah itu kalau Anda mau seperti itu, ya Anda harus melatih kemampuan batin ya, abhinya ya, bahasa Bali abhinya ya, kemampuan batin ya. Jadi misalkan mata batin ataupun telinga batin ataupun kemampuan untuk membaca pikiran. Nah ini harus dilatih secara spesifik agar bisa melihat mengetahui pikiran orang lain secara spesifik ya. Itu disebut sebagai keahlian Cetopriya Jnana, kemampuan untuk membaca pikiran secara spesifik satu makhluk ya. Ataupun kita melihat kama lampau dari seseorang makhluk gitu ya. Itu disebut sebagai bisa dibilang sebagai dibacaku ya, ataupun mata dewa, mengetahui kama masa lampau apa yang bisa menyebabkan dia terlahir sebagai di kehidupan sekarang dan sebagainya secara spesifik, satu orang spesifik gitu ya. Ini kalau mau seperti itu harus melatih kemampuan batin. Kalau dengan kemampuan batin seperti itu barulah kita bisa melihat fenomena batin ini secara spesifik per individu. So long lifespan the Buddha, like Vipassana Buddha, etc. Also, they also there, checking the yogi mind. After that, they admonish one by one, sending the relation, So one yogi is meditating. At the time, Buddha know this yogi is a wrong thinking. Sometimes, at the time, Buddha remind like that. You should not think like that. You should think like that, like that. Ya, saya juga cerita ya di zaman Buddha Wipassi ya, pada saat itu
rentang hidup manusia ya, rata-rata umur manusia itu sangat panjang ya. Jadi dikatakan pada saat itu kadang juga Buddha Wipassi ketika murid-muridnya sedang berlatih, Buddha Wipassi kadang juga membaca pikiran muridnya itu satu persatu ya. Jadi kadang ketika Buddha Wipassi mengetahui ada muridnya yang berpandangan salah, ketika latihan dia kalau tidak diberitahu akan nyasar gitu ya. Jadi Buddha itu mengirimkan gambaran batinnya ataupun proyeksi badannya ya, ataupun proyeksi mentalnya kepada si muridnya ini gitu ya, lalu memberikan nasihat kepada ataupun teguran kepada si muridnya ini bahwa ini yang kamu lakukan ini salah, hendaknya tidak seperti itu, hendaknya yang kamu lakukan adalah apa gitu. Ini adalah dengan kekuatan batin. Actually, the samatha meditation time, no, especially the entering jhana. Now this yogi take the piñati only, like Pitipaga Nimitta piñati, like Kasina piñati, like that. Not the Paramata Dhamma Rupa. But this piñati also based on Rupa. Therefore this jhana called Rupa Vachara jhana. Because this piñati is come from the based on the Rupa. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya bahwa sebenarnya ketika seorang itu berlatih samatha bhawana ya, ini sebenarnya objek yang diambil itu adalah objek konsep, bukan objek hakiki ya, bukan kebenaran hakiki, bukan paramatha dhamma ya. Nah, tapi contohnya seperti konsep tentang keluar masuknya nafas dan sebagainya. Tapi walaupun ini adalah meditasi dengan objek konsep, tapi sebenarnya konsep ini juga didasari dari rupa, dari fenomena bentuk ataupun fisik, fenomena fisik gitu ya. Maka dari itu kesadaran jhana ini, kesadaran samatha bhawana, pencapaian jhananya itu disebut sebagai rupa wacara kusala cita ya, karena didasari oleh fenomena fisik ataupun bentuk. Yeah. So, generally, normal time, one yogi is taking the Pitipaga Nimitta as object. At that time, other people, they have no samadhi, cannot know that this yogi has a nimitta or not. No. This meaning is cannot see other people life, no, by eye. Jadi intinya yang saya katakan adalah karena contohnya kita bicara tentang Patibaga Nimitta ya. Jadi kadang seorang yogi melihat mungkin Patibaga Nimitta ketika dalam samadhi, misalkan cahaya ataupun apa, tapi hanya si yogi ini yang bisa melihat nimitta tersebut gitu ya. Sementara kalau orang lain, orang biasa gitu yang tidak memiliki samadhi, dia tidak bisa melihat bahwa ada cahaya di depan orang tersebut, itu tidak bisa karena dia tidak memiliki samadhi gitu ya. Vakamaja rupa is another, like the Pabhavati. Yosadaya to be Pabhavati, because the karma. So one rule are lighting, because the karma pichaya uddhaya rupa. No, this uddhaya rupa is arising, perishing away, the generation by generation. So this uddhaya rupa is based on karma, no chaita. This is called karma pichaya uddhaya rupa. But this right can see by other also. Therefore, they can stay together in the one room. No need electricity. Kamaja rupa cannot go out. Kamaja rupa cannot go out. Uddhaya rupa only. Ya, jadi ada contoh lain lagi tentang kisah tentang Pabawati ya. Pabawati ini adalah seorang yang kamanya itu sangat kuat ya. Dia itu sempat beraspirasi untuk memiliki tubuhnya itu bercahaya ya. Jadi karena kamanya sangat kuat, dia di ruangan gelap sekalipun tubuhnya itu mengeluarkan cahaya ya. Jadi di ruangan gelap sekalipun itu seolah-olah ada lampu, selalu ada lampu gitu. Karena ini disebut sebagai kama pacaya utuja rupa ya. Jadi didasarkan oleh kama yang dia miliki itu menghasilkan generasi turunannya adalah utuja rupa ya, rupa yang terbentuk dari temperatur, yaitu nyala, panas ataupun cahaya yang terlihat dari tubuhnya ini, sehingga rupa ini terus membentuk generasi-generasi berikutnya menjadi sangat kuat sehingga ruangan tersebut terlihat menyala ya. Jadi sebenarnya seperti tadi cita jarupa ataupun kama jarupa, dia sendiri dia tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa keluar dari tubuh dari si pemiliknya itu ya. Tapi rupa turunannya, utuja rupa turunannya itu bisa dilihat oleh orang lain. So Dewa
they will also have the light. No, this also based on the karma. And also Deva mentioned Deva being. They also karma pachaya uddhaya rupa. Therefore, sometimes they die, sometimes life also disappear, and sometimes the mission also disappear like that, because they are based on the karma. Ya, contoh lainnya adalah cahaya para dewa ya, cahaya tubuh para dewa ataupun istana para dewa ya, istana surgawi para dewa. Ini juga biasanya adalah kama pacaya utuja rupa ya. Jadi cahaya ini muncul ya, dikarenakan oleh kama si dewa tersebut gitu ya. Ataupun istana dewa tersebut muncul karena kama dari si dewa tersebut gitu. Jadi kadang ketika si dewa tersebut meninggal dunia, ketika si dewa tersebut habis masa umurnya, ya kadang cahayanya itu akan redup dan hilang gitu ya. Dan juga kadang istana dewanya itu hilang gitu ya, karena kama yang membentuk istana ini ataupun cahaya ini sudah hilang, bahan bakarnya sudah habis, jadi mereka pun hilang. Okay, next question. Ya, ada lagi yang mau tanya? Bagaimana kalau ini fenomena seseorang yang indigo gitu? Kayak misalnya itu kan katanya bisa ngelihat makhluk yang kasat mata gitu, atau bahkan bisa mengetahui past life-nya seseorang atau apa gitu deh. Makasih Bante. So he want to ask about indigo people, saya don't know indigo people. Apa ya indigo itu istilahnya? Ya pokoknya Sixth sense, people with sixth sense. Some psychic people, like people born but they have like psychic power. They can see the ghost or the dewa, or sometimes they say they can also see some other people past life or can see the future like that. So Special power. yeah, what kind of phenomena is this? like that. Such kind of people is related with the karma. Related with the karma. No. Sometimes they also remember the many past life, his many past life also. No. This also the many condition. Karma also once. Another is niya. This past life niya, and also between the two light no gap. No gap. So human being to human being. Sometimes between the two lights, sometimes the animal goes, other than they cannot remember. This is the one reason. No, karma is one reason. Another is a condition. Ya, jadi kata saya, ini banyak alasannya ya kenapa orang indigo itu bisa terjadi gitu ya, maksudnya. Jadi salah satu alasannya ya sudah pasti adalah karma ya, sudah pasti karma. Yang kedua adalah kemungkinan misalkan ada beberapa orang itu dia bisa mengingat kehidupan lampaunya gitu ya, dia bisa mengingat kehidupan lampaunya. Ini salah satu alasannya bisa juga adalah karena kehidupan lampau, jarak dari kehidupan lampaunya yang dia ingat dengan kehidupan sekarang itu sangat dekat gitu ya. Jadi terus sinambung gitu ya. Dan di tengah-tengahnya itu tidak ada putus. Maksudnya tidak ada sempat lahir misalkan menjadi hewan dulu ataupun menjadi binatang dulu ataupun menjadi hantu kelaparan dulu gitu. Jadi mungkin dari kehidupan manusia dia meninggal langsung jadi manusia lagi gitu. Dan waktunya dekat gitu ya. Jadi kadang orang seperti itu dia bisa mengingat kehidupan lampaunya karena jaraknya itu dekat dan tidak ada selang kelahiran sebagai di alam rendah gitu ya, di antara kelahiran tersebut, makanya mereka bisa mengingat. Tapi intinya ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seorang itu memiliki lahir dengan kemampuan-kemampuan seperti itu. Another condition is that sometimes they may plan with the dewa. Plan the dewa. Sometimes dewa also happen automatically. To see like that. Yeah, this is also possible. Ya, atau
alasan yang mungkin juga ya, yang kenapa seseorang itu bisa memiliki kemampuan seperti itu, kadang juga dikarenakan mereka itu berteman baik dengan dewa ya, dengan seorang dewa ataupun dikenal baik oleh seorang dewa gitu ya. Jadi dewa ini membantu mereka, membantu orang ini untuk bisa melihat masa depan ataupun melihat makhluk-makhluk yang tidak terlihat ataupun melihat kejadian-kejadian yang tidak kasat mata dan sebagainya. Ini adalah salah satu kemungkinannya juga. Sometimes they are predict. Their prediction is sometimes very exact like that. So such kind of power also, related with the Buddha teaching also like that. So in the Dibinga Buddha time, Dibinga Buddha know that this Sumida Hame will become the Konoma Buddha. So this is a very, very exact predict like that. Such kind of power also that has our Buddha Sasana like that. So therefore, this power is depend on the parami maybe. Depend on the parami kusala like that. Ya, jadi beberapa orang juga dia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan ya, memprediksi masa depan nanti akan terjadi ini, terjadi itu dan sebagainya gitu ya. Dan kadang ramalan itu sangat spesifik gitu ya, nanti akan terjadinya ini lalu itu dan sebagainya gitu ya. Jadi kata Shadow ini juga di agama Buddha juga ada gitu ya, maksudnya di agama Buddha juga ada. Contohnya aja misalkan ketika bodhisatta kita menerima ramalan pasti ya dari Buddha Dipankara ya. Jadi itu bahkan sangat jauh sekali gitu, tapi Buddha Dipankara bisa meramalkan dengan secara spesifik nanti Anda akan menjadi apa, di mana dan sebagainya gitu. Jadi kata Shadow kadang kemampuan seperti ini juga kadang dipengaruhi oleh faktor parami juga sangat mungkin ya. Tetapi kalau yang saya yang saya hadapi gitu ya, maksudnya ada seseorang gitu, beliau sih beragama, boleh saya sebut ya, agama lain lah gitu. Nah itu tapi itu teman saya sendiri gitu, jadi dia waktu itu anaknya ya masih kecil gitu, tapi masih kecil, dia bisa melihat yang makhluk lain gitu, waktu itu yang bekas kerusuhan 98 gitu. Nah anak kecil tersebut bisa melihat itu gitu. Itu bisa dibilang tuh keturunan juga dari mamanya itu teman saya gitu. Dia bisa cerita tentang ini kayak gitu, makhluk yang tak kasat mata. Kemudian dia juga bisa kayak misalnya menyuruh orang lain untuk ngapain gitu. Misalnya nanti nih si A nih bakal datang ke sini nih gitu. Ternyata benar gitu, si A itu dia datang ke situ gitu. Seperti itu gitu. Jadi ketika si A ditanya gitu, kamu ngapain ke sini gitu? Nggak tahu, kayaknya pengen aja ke sini katanya gitu. Jadi seolah-olah memang si A itu memang disuruh sama si orang tersebut gitu. Semacam itu. Atau dia juga bisa kayak bilang gini, oh nggak apa-apa, kamu mah masih kan sudah mendekati masa pensiun gitu ya, tapi oh nggak apa-apa, kamu mah masih lama, kamu nggak akan dipensiun sekarang katanya, tapi memang kejadian seperti itu gitu. Terus Makasih, pertanyaannya Bante. apa? Terus pertanyaannya apa? Maksudnya itu karena apa gitu orang yang indigo itu? Apakah karena masa lampaunya dia pernah memang punya abinya gitu atau apalah? So he says she has a friend like that. She has a friend. She can see like the unseen being. Also the son, the daughter or the son, like the child, also can see this unseen being. Like even though from small young time, also can see like that. And also this person also can sometimes I don't know, predict or maybe he say to order other people, but someone that is not here like that, or make prediction like oh later in a while she will come here and give you something like that, like that. Or maybe she predict that you're not going to retire soon, you will retire more later in life, and that actually happened. So her question is, so this kind of people with this kind of ability,
Is it because their past life they have abinya or how's it? I don't know the past life they are benya or not. Yeah. So how useful now? This we are more curious. Such kind of power is how useful, how to apply such kind of power now to attain mega phala. Such kind of power. This very useful or not like that. No. Yeah. Ya, jadi kata Sedo tidak tahu ya, maksudnya di masa lampau mereka punya abinya atau tidak gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah dilihat dengan kemampuan seperti itu manfaatnya apa gitu ya. Dan khususnya bergunanya apa? Khususnya kalau misalkan kita sedang mencari nibbana, apakah itu berguna atau tidak dalam perjalanan kita mencapai nibbana gitu ya. Tapi kalau misalkan dirasa oh enggak, ini sebenarnya cuma buang-buang waktu saja ya, sebaiknya kita tidak terlalu kepo tentang masalah itu gitu ya. Jadi fokus ke tugas kita aja. Kalau itu bermanfaat untuk mencapai nibbana, boleh kita bicarakan atau diskusi. Tapi kalau misalkan sepertinya hanya bikin kita makin ngalor ngidul saja, itu sebaiknya tidak terlalu dikulik di bagian sana. So there are two objects only, desirable object and undesirable object. Which one do you want to see? Desirable object, right? Always seeing the unseen being, fearful, that we are afraid always maybe, right? Sometimes not so useful, right? Ya, jadi saya bertanya ya, apa Anda atau kita itu saya mengatakan bahwa di dunia ini ada dua jenis objek ya, objek yang menyenangkan dan objek yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi Anda mau lihat yang mana gitu ya? Tentunya kita pengen lihat objek-objek yang menyenangkan gitu ya, karena jadi maksudnya kadang kalaupun kita memiliki kemampuan seperti itu bisa melihat alam lain dan sebagainya, tapi yang kita lihat selalu yang jelek-jelek gitu misalkan, itu juga kadang ya pada akhirnya bisa mengganggu kita gitu dalam pencapaian kita mencapai nibbana gitu kan, karena kita selalu takut kemana-mana lihat hal-hal yang jelek terus, yang menakutkan terus. Okay, that's good. Ya, pertanyaan lain tadi. Thank you, Bante. Bante, tolong terjemahin. Itu kalau kita berasosiasi dengan orang yang cenderung dosa, tapi orang yang berkarakter dosa, dia juga punya kelebihan yang bagus juga, kualitas bagus lainnya. Kalau kita tidak setuju dengan apa yang, terutama yang kecenderungannya yang dosa, kita tidak setuju. Dan biasanya tuh karena kita mempertimbangkan dia punya kualitas bagus lainnya, so kita tuh harusnya tuh bagaimana terhadap orang ini, menghindar atau masih tetap bisa berteman. Maksudnya gimana ya? Kalau kita berasosiasi dengan orang yang punya karakter dosa, tapi di samping karakter dosa tersebut, dia juga mempunyai karakter bagus lainnya. Di satu sisi kita tidak selalu setuju dengan pemikirannya yang cenderung dosa itu, tapi dengan mempertimbangkan kualitas bagus lainnya dia, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Tetap berteman atau coret? Saya coba ya. He say some people have the very strong dosa character, and maybe easily angry and something like that. But actually, sometimes this kind of people also have other good quality, like not all bad like that. So she said that towards this kind of people, should we still associate with them or
how should we approach this kind of people, Sayadaw? Oh yeah. Yeah, in the Masan Sayadaw, their wisdom very sharp but easy to angry. Yes, because previous life they accumulate karma time, no, they have wisdom very high. But at that time they made the kusala with the dosa, surrounding the kusala dosa. So this dosa is surrounded his kusala. This kusala produced at that time, he became the very intelligent person, but very easy to angry. Yeah. Kusala during the offering like that. This offering is a kusala, but no. After that he angry. After that angry, no. This early, no. He accept a lot of requisite from me like that. Example. She also not eat. She also throw away like that, angry. No, so this dosa is surrounded kusala. But he very fit, saddha a lot. He fit. He very understand the workings of karma. No, therefore, this karma produce he become the intelligent person. No, but easy to angry. So towards this kind of people, what should we do? Should we make friend with them? Or how? Yeah, sometimes have to learn from that person because wisdom very high. Ya, ya kata Sayadaw, ya memang ada orang seperti itu ya, maksudnya ya banyak orang seperti itu. Kata Sayadaw bahkan di Myanmar juga bahkan ada beberapa Sayadaw yang sangat terkenal, maksudnya ilmunya sangat banyak gitu ya, pengetahuannya sangat luas, tapi Sayadawnya gampang marah gitu ya, Nah, jadi kata Sayadaw kemungkinan di kehidupan lampaunya ketika si Sayadaw ini berbuat baik gitu ya, dia itu ya berbuat baik tapi perbuatan baiknya, kusalanya itu diliputi oleh dosa cita ya. Maksudnya ada sedikit dosa ataupun kebencian di situ. Tadi saya tanya contohnya bagaimana gitu ya. Contohnya misalkan dia berbuat baik berdana gitu ya, berdana kepada Sele. Contohnya aja ini ya, Sele contohnya saja. Tapi dia berdananya itu ya dengan keyakinan, oh saya ingin berdana untuk seorang Sele ataupun kepada para Sele. Nah, tapi kemudian setelah berdana dia memperhatikan Selenya, terus dia berpikir bahwa ini Sele terima banyak banget gitu ya. Lalu udah terima nggak dipakai lagi, malah dibuang gitu. Akhirnya dia muncul kebencian yang didasarkan oleh perbuatan baiknya itu. Nah, jadi ketika perbuatan baik ini menghasilkan buahnya, ya dia dikarenakan perbuatan baik dia menjadi orang yang bijaksana, yang banyak pengetahuan gitu ya, yang pintar, yang banyak pengetahuan. Tapi karena perbuatan baik itu diliputi oleh kebencian, ketidaksenangan, makanya ketika kehidupan sebagai Sayadaw ini dia mudah untuk marah, menjadi orang yang gampang marah. Gitu. Yeah, associate can learn but careful. Ya, jadi intinya kalau kata Sayadaw, untuk kadang orang-orang seperti ini ya tetap kita harus belajar dari orang seperti ini gitu, karena kadang pengetahuannya banyak mereka gitu, tapi harus hati-hati gitu, intinya harus dekati dengan hati-hati gitu ya, ya jangan sampai kitanya juga nanti malah jadi ikut marah dan sebagainya. And this question. Next question. Sudah? Masih ada? Kalau belum ada Samanera satu tadi yang paling pertama sebenarnya dia mau tanya. Tapi kalau Yogi ada ya silahkan. Okay. Okay. So I would like to ask about kind of Vinaya related question. Two questions. Let's say some sangha does not do Darhi karma, but they ask Puna Upasampanna. Darhi karma. They ask to disrobe and reordain some group.
So what's difference? All reorder and Dhanikama different. Yes. So Dhanikama no need to disrobe. Yes. That I know. And also the no need to change the ordination date. This is Dhanikama only. But reorder is not like that. Reorder is he disrobe first. So at the time cannot use the old ordination date. Yes. Why this group ask reordination? And I don't know the reason why some group ask reordination, not Darhikama. They So don't like Dhanikama is cannot change Upajaya. Cannot change Upajaya. Have to use the previous Upajaya name. But reordination can change the Upajaya. That's the main reason. Yeah. Oh, I see. Upajaya change. Yeah. They're asking only because they think they need to change the upajaya. I mean, Yeah, some people sometimes they want to change Upajaya. no, I mean the sangha order the candidate to you should Or Sangha, Yeah. Sangha pleasure. Yeah, At the time we had to ask why Sangha get pleasure, why reason? Yeah, at the time, one reason is that they doubt the previous ordination. They think this ordination is not successful. Therefore, they give pleasure to this rule. Yes, that's why I was confused. Why they do not allow Darhikama? Yeah, they not accept the previous ordination. Yeah, first time only they not accept. So even though they do dalikama, it's still not valid for Yeah, them. they think. Yeah. Thank you. So second question is about the Patimokkha. Some Bhante advised me be careful about Parajika number 2 and number 4. And also, when I was traveling some small monastery, I saw many Manatta bhikkhu. And Manatta bhikkhu. Manatta. Hmm. So my question is maybe not just to Sayadaw U Kun, but also all the venerable here. Please advise me. Please advise me. Like I want to advise. If I want to be Upasampada, what kind of training rule is very, difficult or easy to break? Very serious. All the among the bhikkhu rules, which one is easy to break? Need to Easy to break is like I don't know what kind of Manatta, Sangha Disesa they did, like Sukha Visuddhi or whatever. So the touching women or whatever. What is the, in addition to Parajika number 2 and 4, if Sayadaw advised me, this one very easy to break, have to be very, very careful. Do you have any other suggestion? My idea is short memorize all rules, and also careful the small rule. Is respect small rule at that time difficult to commit the big rule. So more emphasize the small rule, no? Because many big rule also protected by small rule. They commit first small rule. After that, they reach to the bit, a little bit deeper like that. So, for example, Buddha say, with the lady, should not sit in the private area one by one like that. No. So this is a small rule, not yet Parajika. Just sitting lah. No. But this small rule also show respect. In no respect, they sit one by one. After that, they close to slowly close. Not just sitting. They will speak and proper talking. Sometimes they touching each other like that. Therefore, respect the small rule first.
No, this is very sick. Thank you so much. Ya, ini pertanyaan Samanera sebenarnya berhubungan dengan winaya ya, winaya para biku. Pertama adalah pertanyaan tentang dali kama dan puna upasampada ya. Jadi intinya kadang ada beberapa tempat ya yang misalkan seorang biku pergi berguru ke tempat lain gitu ya. Lalu di tempat tersebut mereka tidak menerima si biku ini. Lalu si sangga di tempat tersebut menyarankan si biku ini untuk ditahbis ulang terlebih dahulu, baru mereka mau terima gitu ya. Kenapa alasannya seperti itu? Kenapa tidak bisa biku ini disuruh dalikama saja ya? Dalikama itu artinya adalah penahbisan penguatan gitu ya. Nah, jadi kenapa harus disuruh lepas jubah dulu? Maksudnya baru pakai jubah lagi gitu ya? Kenapa enggak penahbisan penguatan saja gitu? Karena kalau dalikama ataupun penahbisan penguatan ini seorang biku itu tidak perlu lepas jubah dulu gitu ya. Kenapa seperti itu? Jadi kata Sayadaw, biasanya di tempat-tempat tertentu kadang mereka itu memiliki keraguan terhadap biku dari aliran lain ya, dari tradisi lain gitu ya. Kadang mereka meragukan, penahbisannya jangan-jangan tidak sah pas di awal gitu ya. Jadi mungkin dia sebenarnya bukan biku asli gitu, karena penahbisan di awalnya itu tidak sah gitu. Ada beberapa cacat dalam prosedur penahbisannya. Jadi sebenarnya dia belum biku asli. Makanya karena diragukan seperti ini, kadang di suatu tempat itu disarankan untuk tahbis ulang gitu ya, untuk puna upasampada. Karena jika ada cacat dalam prosedur penahbisan di awal, itu tidak bisa diperbaiki dengan dalikama ataupun penahbisan penguatan, karena penahbisan awalnya itu ada cacat gitu ya. Maka dari itu disarankan untuk tahbis ulang agar untuk menghilangkan keraguan-raguan inilah gitu, maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah tahbis ulang, kan nanti akan dibantu tahbis ulang dengan prosedur yang benar, maka setelah itu disanggahnya juga tidak ada keraguan terhadap si biku ini gitu. Jadi tidak akan ragu terhadap nantinya ada pelanggaran winaya dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih ya. Ini memang lebih spesifik untuk para biku ataupun samanera ya. Lalu pertanyaan kedua adalah tentang peraturan biku ya. Jadi intinya si Samanera ini bertanya, peraturan mana selain peraturan para jika ya, selain peraturan para jika yang perlu diperhatikan oleh para biku atau ya para biku gitu ya. Karena dia mendengar bahwa ada yang mengajarkan bahwa para jika nomor 2 dan 4 itu harus sangat hati-hati gitu ya, jangan sampai terlanggar ya. Semua para jika sebenarnya jangan terlanggar gitu ya, tapi maksudnya karena para jika 2 dan 4 ini jauh lebih mudah untuk terlanggar gitu, jadi harus lebih ekstra hati-hati. Nah lalu dia Samanera ini bertanya, peraturan mana yang menurut Sayadaw harus diperhatikan oleh seorang yang beraspirasi untuk menjadi biku gitu ya, agar mereka bisa hati-hati, saya harus lebih perhatikan peraturan yang ini gitu ya. Jadi saran dari saya adalah pertama, kita harus sebisa mungkin menghafal peraturan biku. Kalau Anda yang memang ingin menjadi biku dan memang sudah menjadi biku, ya hendaknya dihafal peraturan tersebut. Dan yang kedua adalah hendaknya kita mengikuti peraturan, bahkan peraturan yang kecil sekalipun gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tidak menghormati peraturan-peraturan yang kecil, maka nanti secara tidak sadar kita sudah melanggar peraturan yang besar gitu ya. Jadi maka dari itu saya menyarankan ya kita bahkan peraturan-peraturan yang kelihatannya remeh sekalipun hendaknya kita ikuti gitu, agar tidak terjadi pelanggaran peraturan yang besar gitu ya. Jadi contohnya misalkan seorang biku duduk berdua saja dengan seorang wanita di tempat terbuka gitu ya. Nah ini peraturan yang bisa dibilang lebih kecil daripada para jika ya. Jadi jika seorang biku itu duduk berdua dengan seorang wanita di tempat terbuka, ini tidak menyebabkan dia dikeluarkan dari kebikuan, tidak seperti itu. Tapi kalau peraturan kecil ini tidak dihormati, tidak dihargai, tidak diikuti, apa yang akan terjadi? Yang awalnya hanya duduk berdua saja, mungkin agak jauh gitu ya. Nanti pelan-pelan mungkin bisa terjadi hal-hal yang lain. Misalkan nanti mulai duduknya mulai dekat, mulai ngobrol yang aneh-aneh dan sebagainya. Lalu mungkin saling sentuh dan sebagainya, dan akhirnya mungkin nanti terjadi pelanggaran besar ya, pelanggaran para jika gitu. Jadi intinya saran dari saya adalah ikutilah peraturan yang kecil sekalipun, agar peraturan yang besar itu bahkan tidak terpikirkan oleh kita untuk ingin kita langgar.
So, Sayadaw said memorize, understand small rules. Or small All small and big. Yeah, Yes, yes. all rules. So, when you say memorize not only mula, but also recently I studied Kanka Vitarani Attakata. There are 17 ways of analysis, and then inside of 17 ways there's anga factors. So we should memorize. Maybe it's very difficult to memorize 17 ways everything, but at least I should memorize anga. Be careful like that. Is that as a first step? Is it okay? Yes, as much as you can memorize. Yeah. More memorize, more knowledge. Especially you know that why is allowable, why is not allowable. So this is very important. No, we must know which one is allowable, which is not allowable. Sometimes already allowable, but we think this is not allowable. This also sometimes we commit the abati. Therefore must be differentiated. No, which one is allowable, which is not allowable. This is important. Ya, jadi pertanyaan sebenarnya menambahkan ya. Jadi kan yang dihafal banyak gitu ya, bukan hanya kitab awal saja, kitab permulaan, kitab awal saja ya, kitab mula saja, bukan seperti itu. Tapi ada juga dari kitab komentar, kitab subkomentar dan sebagainya gitu ya. Jadi apakah misalkan karena banyak seperti itu, apakah mengetahui faktor-faktor pelanggaran itu sudah cukup maksudnya untuk permulaan gitu ya. Jadi ketika berapa faktor ini terpenuhi maka peraturan yang ini dilanggar dan sebagainya. Apakah boleh minimal mengetahui dulu seperti itu Sayadaw, karena terlalu banyak yang harus dihafal gitu ya. Jadi kata Sayadaw ya boleh untuk sementara ya tidak masalah, itu dulu juga sudah bagus gitu ya. Sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita belajar menghafal ataupun belajar ya lebih bagus gitu, karena pengetahuan kita akan lebih banyak. Tapi yang paling penting adalah mengetahui mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan gitu ya. Karena jika seorang bikhu itu menganggap sesuatu yang tidak diperbolehkan sebagai diperbolehkan, ya itu sudah jelas masalah ya. Tapi kadang juga menganggap sesuatu yang diperbolehkan sebagai tidak diperbolehkan, itu juga merupakan salah satu sumber dari pelanggaran ya. Jadi maksudnya ya, semakin banyak belajar ya semakin bagus ya, agar kita mengetahui mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. So jhana feta, they also have the jhana feta, and also vinaya also have the vinaya, they are apati feta like that. No? So for example, in the second parajika, there are 5 fetas. Manusa santata senyi teya sitinja watuna guruta wahorosa adina dana hituyo. No, there are 5 feta. Manusa samine is these things belong to human being. So belong to the deva, not parajika. Number 1. No? Tata senyi, such kind of possession. This, no, not teya cita, stealing mind. No. Number 4 is this things is wood, the one pada wood. Nowadays is like more than $35 like that. No. Number 5 is action, stealing action. So this 5 feta complete at that time only began the parajika. No. One is lack not commit the parajika, but other abati, like some small abati, like pachitiya or dugata or like that. Therefore, if respect the small abati, like dugata or pachitiya, dugata or pachitiya is these things are not expensive things, like one the ballpen uli stealing. At the time, these things are not worth $35. No, but pachitiya like that, no, or dukata like that, no. Some small thing also we not commit. At that time, parajika very far. My meaning, understand? Jadi saya sudah mengatakan ya,
Kalau jana kan ada 5 faktornya ya. Tapi kalau misalkan di dalam peraturan winaya itu juga ada faktor-faktornya, faktor apati, faktor pelanggaran ya. Jadi contohnya misalkan di parajika yang kedua ya, itu adalah peraturan tentang pencurian ya. Jadi kalau seorang biku itu mencuri sesuatu yang harganya di atas 1 pada ya. 1 pada itu kurang lebih mungkin di zaman sekarang itu sekitar 500.000 ya. Jadi dia mencuri yang sesuatu yang harganya di atas 500.000, itu dia melakukan pelanggaran ya, pelanggaran parajika dan dikeluarkan dari kebikuan, tidak bisa ditabis lagi sebagai biku di kehidupan ini gitu ya. Tapi peraturan ini ada 5 faktornya ya, ada 5 faktornya yang kalau dipenuhi baru disebut sebagai parajika ya, sebagai dikeluarkan dari kebikuan. Itu pertama adalah manusasa. Manusasa ini artinya adalah barang tersebut, barang yang dicuri adalah milik seorang manusia gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mencuri barang tapi barangnya seorang dewa gitu ya. Nah, berarti itu bukan parajika gitu. Berarti dia melanggar peraturan yang lain yang lebih kecil, tapi itu belum parajika gitu. Jadi maksudnya ini harus diketahui seperti itu. Lalu yang kedua adalah tathasanyi. Tathasanyi adalah memiliki persepsi ataupun mengetahui bahwa barang ini adalah barang milik seorang manusia gitu ya. Lalu yang ketiga adalah teacita. Teacita artinya adalah memiliki niat untuk mencuri gitu ya. Lalu yang keempat adalah barang tersebut nilainya lebih dari yang tadi ya, lebih dari 1 pada ataupun sekitar lebih dari 500.000 ataupun lebih dari $35 dan sebagainya. Yang kelima adalah melakukan tindakan pencurian tersebut, mengambil barang tersebut. Jadi ketika 5 faktor ini terpenuhi dan barang tersebut misalkan adalah barang seorang manusia gitu ya, ya itu dikatakan sebagai parajika. Tapi kalau barangnya seorang dewa, ya berarti ini bukan parajika, mungkin jadi pelanggaran yang lebih kecil. Ataupun misalkan barang yang dicuri ternyata milik seorang manusia, tapi harganya itu murah, misalkan cuma berapa ribu, misalkan kita mencuri bolpen saja 1 gitu ya. Nah itu bukan parajika, tapi ya tetap itu pelanggaran kecil yang lainnya, misalkan menjadi pelanggaran pacitia ataupun pelanggaran dukata gitu ya. Nah, jadi maksud saya adalah kalau kita selalu memperhatikan pelanggaran yang kecil, maksudnya hati-hati agar tidak melakukan pelanggaran yang kecil. Misalkan terhadap barang yang murah pun kita tidak mau ambil, kita hati-hati, oh jangan sampai saya punya niat untuk mengambil barang karena kita pikir oh ini barangnya murah gitu ya. Kalau kita selalu menjaga pikiran kita seperti itu, maka pelanggaran parajika yang besar itu sangat jauh dari kita gitu. Karena pelanggaran yang kecil aja kita sangat takut gitu, kita sangat hati-hati, akan sangat sulit bagi kita untuk melakukan pelanggaran yang besar gitu. Jadi ini adalah baik bagi seorang biku untuk memiliki kebiasaan seperti ini, menghormati peraturan yang kecil. Okay, share merit now. Eta veda jami samvedam punya samved savi dewa numodan sava sampati sediya. Eta veda jami samvedam punya savi uda numodan sava sampati Ita vada jami samvedam punya savi satta numodan sava sampati sediya. Idame yadina ho sukita dunyate. Idame yadina ho sukita dunyate. Idame yadina hot sukita dunya. Idame punya asaweka wa hotu. Idame punya nirvana savajayodu. Mama punya va savasatana vajimi. Te save me sama punya vaga lavandu sa sadu sadu.